Setiap orang datang ke tempat kerja dengan harapan yang sama, dihargai, didengar, dan diperlakukan adil. Tapi bagaimana jika tempat kerja justru jadi ruang diskriminasi yang diam-diam melukai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai sebuah toko swalayan yang beralamat di Ndukun terkait tentang diskriminasi tempat kerja. Diskriminasi tidak selalu berteriak. Kadang ia berbisik dalam pembagian tugas, evaluasi kerja, atau bahkan dalam sikap sehari-hari. Bisa kenalan Mbak dengan Mbak siapa? Resepsi ya? Semoga. Bekerja sebagai apa? Kita bekerja di bagian kas. Masalahnya selama bekerja di sini pernah merasa diperlakukan berbeda dengan rekan kerja yang lain. Sepertinya belum pernah kalau kayak diperlakukan gitu. Berarti diperlakukan sama? Iya, sama. Makanya iya Mbak. Mengerti satu sama iya, kayak diajak ngobrol ini. Tukar pikiran gitu ya. Mbak, awalnya itu Mbak dapat info kerja di sini itu dari orang. Pertamanya tuh dari orang-orang. Ada orang yang di tempat sawangan itu satu sama apa ya kerjanya ada depan sama ibu kalau kasih tahu kalau di sini juga membutuhkan obat. Itu dari orang-orang juga. Pas saya mau ngelamar di toko suka itu nggak nerima karyawan baru, terus dikasih tahu kalau di sini ada. Beberapa perusahaan mulai membuka mata, menyadari pentingnya lingkungan kerja yang sehat dan setara. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Tapi kenyataan di lapangan, masih banyak cerita yang belum terungkap. Nama saya Yulianto. Alamat Nurin Sui. Sudah berapa lama Bapak? Rumah itu mempersiapkan sebelum berdiri sampai hari. Kalau berdirinya kita launchingnya itu 29 Desember 2020. Berarti baru kurang lebih 4 bulan. Ini saya bertanya mengenai diskriminasi karyawan. Tapi sudah aku tanya-tanya ke karyawan itu di sini tidak ada diskriminasi. Kemudian jika ada karyawan yang diperlakukan tidak adil itu atau berbeda dibandingkan rekan kerja lainnya, bagaimana respon Bapak sebagai bekerja juga di sini? Bulan kan diskriminasi pertama dari gender dulu ya. Yang laki-laki perempuan memang kita samakan. Kebanyakan yang perempuan itu pasti di bagian kasir, yang laki-laki itu bagian pramuniaga atau nanti yang antar barang lah seperti itu. Dan kalau diskriminasi perbedaan ya pastinya sebetulnya agak berbeda. Karena kalau yang laki-laki itu pasti tenaganya lebih kuat, yang perempuan pada berkurang. Juga kalau pembedaan soal pekerjaan ya beda sebetulnya. Cuman itu bukan bentuk diskriminasi, tapi memang bentuk bentuk karena perbedaan gender, laki-laki lebih kuat dari sisi tenaga itu aja, bukan diskriminasi. Kemudian jika mungkin ada yang penyandang disabilitas gitu, apa bisa Pak? Yang butuh kursi roda, kita memang belum ada perlakuan khusus ya, maksudnya perlakuan khusus atau kecuali yang kursi roda loh. Kalau yang lain mungkin bisa, karena kalau kursi roda seharusnya harus ada tangga naik kursi roda. Nah kita belum ada fasilitas khusus lah khususnya untuk gitu. Kemudian bagaimana Bapak memandang mengenai
isu diskriminasi di lingkungan kerja? Secara umum kita sebetulnya kalau di lingkungan kerja sini karena memang tidak ada diskriminasi, tetapi bahwa kita menyamakan lah sebetulnya, menyamakan antara perempuan, laki-laki atau pekerja yang satu dengan yang lain sebagainya. Cuman saya bukan soal diskriminasi, cuman tenaga kerja itu kadang ada yang bekerja sesuai dengan hati nurani, ada yang kalau diminta, kalau belum disuruh itu tidak bekerja. Itu bukan diskriminasi, itu memang dasarnya gitu. Sehingga memang mungkin menurutku bukan soal diskriminasi, tapi tenaga kerja itu tidak semuanya memahami akan hal yang dikerjakan. Nah, sehingga harus ada yang diperintah 10 kali baru berangkat, ada yang diperintah sekali sudah berangkat, ada yang tidak diperintah sudah tahu pekerjaannya. Sehingga kalau menurut saya bukan diskriminasi, tetapi ya tergantung dari sebetulnya muncul diskriminasi itu sebetulnya kalau saya saja muncul itu diawali dari sisi pekerja itu sendiri, bukan karena kita membeda-bedakan. Mungkin katakanlah kalau saya marah, kan pasti ada dasarnya tidak semua harus dimarahi. Seandainya mungkin mbaknya kerja di sini cuma duduk saja, kan saya pasti marah. Nah, kalau itu dianggap diskriminasi, ya bisa saja gitu, bisa tergantung dari sisi mana melihat. Tetapi kalau saya sih sebenarnya bukan diskriminasi, tapi pandangan itu bisa oh Pak Yuli kalau dengan yang ini senangnya marah, yang ini oh tidak. Kali yang satu kenapa dimarah? Oh, dia tidak dimarahi, sudah tahu pekerjaan. Itu paradigma diskriminasi ya, tergantung dari sisi melihatnya dari sisi mana. Selanjutnya itu apa aja kebijakan atau aturan perusahaan untuk mencegah diskriminasi dalam bidang kerja? Sebetulnya kalau aturan secara umum kita sudah punya SOP. Ya, dari SOP sudah ada, cuman kalau SOP itu diterapkan oleh semua tenaga kerja dan dia paham akan standar yang sudah kita tetapkan, bagiannya pramuniaga, bagiannya kasir, itu pasti mungkin ya diskriminasi itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau dia tidak memahami SOP, mungkin dianggap bisa terjadi. Selanjutnya itu kalau misal jika ada yang ingin melamar tapi dia dari misalnya non Islam, apakah diperbolehkan di sini? Sebetulnya siapapun boleh melamar. Kita tidak ada diskriminasi terhadap agama, baik Muslim maupun non Muslim. Siapapun yang melamar pasti akan kita terima untuk lamarannya. Cuman soal diterima dan tidaknya, nah itu tergantung dari masing-masing seleksi atau tes yang kita lakukan. Nah, tapi kalau soal Muslim non Muslim kita tidak ada diskriminasi di sana. Siapapun boleh. Beberapa perusahaan menyadari keadilan bukan hanya soal aturan, tapi tentang budaya yang harus dibangun, tentang menciptakan ruang aman, tempat semua orang dihargai tanpa syarat. Diskriminasi di tempat kerja bukan hanya melanggar aturan, tapi juga merampas rasa aman dan harga diri seseorang. Mari kita mulai dari mendengar, lalu bergerak untuk berubah. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari mendengar cerita, dari saling menghargai. Mari kita bangun tempat kerja yang lebih adil. Satu langkah, satu suara, satu perubahan pada satu waktu.